سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah berikutnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dari akil balik sampai saat ini dalam keadaan terang benderang kita melakukannya dengan bangga, naudzubillah min dzalik, ataupun dalam keadaan sendirian, anak, istri, suami, tetangga, keluarga tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 7 Jumadil Awal. Itu artinya apa? Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 4 bulan lagi. Kebiasaan salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu menyambut bulan Ramadan, mereka berdoa sungguh-sungguh 6 bulan sebelumnya agar mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kalau orang mengetahui kedahsyatan, kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan, niscaya dia menginginkan seluruh bulan Ramadan. Seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakannya pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga lebar-lebar, ditutup pintu neraka rapat-rapat, dan dibelenggunya para setan. Orang mudah melakukan amal soleh dan sulit untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini disampaikan ke dalam bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, rugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salafus saleh 6 bulan setelah bulan Ramadan yang mereka lakukan adalah berdoa sungguh-sungguh agar amal ibadahnya selama ini di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari kita akil balik sampai saat ini dan yang akan datang semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah niat kita karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ikhlas menjalankannya sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah yang dilakukan tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyaknya terjadi musibah di negeri kita tercinta ini. Longsor, tsunami, gempa bumi, jatuhnya pesawat, banjir dan sebagainya. Ini tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi tazkirah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi kiamat kecuali sebelumnya seringnya terjadi gempa bumi, dan tidaklah terjadinya kiamat kecuali Allah mencabut ilmu dari ulama-ulama kita. Kita doakan guru-guru kita yang kurang sehat, Allah berikan panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita khawatirkan. Meskipun semua musibah yang terjadi di muka bumi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah kepadamu maupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biiznillah, dan tidaklah orang meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan kita menghindar dari kematian. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kita kapan, di mana, bagaimana dan sebagainya. Kita harus siap menghadapi kematian itu. Dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan merasakan mati. Ibarat pintu kita harus lewati semua, senang ataupun tidak. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bagaimana kita meninggal, dan yang kita harapkan adalah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan memang kebanyakan manusia sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kebanyakan manusia kabur dari kematian. Mau lari bagaimanapun dia akan menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kita berlindung dari benteng yang kokoh lagi tinggi, di saat kematian itu datang akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak diulur dan tidak dimajukan sesuai dengan jadwal. Oleh sebab itu perbanyaklah amal ibadah kita agar kita mudah melangkahkan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Qari'ah yang kita hafal
fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ayat 6 sampai ayat 11. Orang yang amal ibadahnya banyak akan diridhoi oleh Allah, mudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ringan amal ibadahnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak hawiyah itu? Kalau Allah bertanya berarti sesuatu yang sangat mengagumkan, sesuatu sangat yang dahsyat. Al-qari'ah mal qari'ah, al-haqqah mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Tentang kiamat, tentang neraka, tentang kemuliaan Ramadan, tentang malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan sebagainya. Sesuatu yang diulang oleh Allah, dan Allah bertanya berarti sesuatu yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah tentang hawiyah ini, neraka yang menyala, narun hamiyah. Kenapa? Karena amal ibadahnya sedikit di muka bumi. Kemudian mereka lah faulaika humul khasirun, yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak timbangan amal solehnya, faulaika humul muflihun, beruntung dia. Sahabat Ansor bertanya kepada Nabi, fa ayyul mu'minina akyas, siapa sih orang yang paling cerdas itu ya Nabi? Orang yang paling cerdas kata Nabi adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Kita nggak tahu peristiwa tsunami, gempa bumi, pesawat jatuh, siapa yang menyangka? Dan agak jauh jaraknya dari kita, tadinya mungkin di Bali, Lombok, Palu, sekarang sudah ada di Lampung, Banten, nggak jauh dari kita. Ini peringatan. Kemudian ada orang yang bersama senantiasa dengan keluarganya, suami, istri, anaknya, kemudian hilang dari hadapannya. Itu tidak tertimpa oleh kita, tapi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi kepada kita. Oleh sebab itulah kepada keluarga kita lakukanlah yang terbaik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Kepada keluarga kita berikan nafkah yang terbaik, kepada keluarga kita berikan pendidikan yang terbaik, kemudian juga kita berikan agama yang terbaik. Kenapa? Sedekah terbaik adalah buat keluarga yang paling dekat. Kemudian yang terbaik adalah kepada keluarga agar memberikan peringatan kepada keluarga yang paling dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, jantungnya surat At-Tahrim tentang keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kita. Kemudian Nabi melanjutkan, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan walima ba'dahu isti'dad, mempersiapkan setelahnya. Faulaika humul akyas, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu, nggak mayoritas tapi minoritas. Oleh sebab itu perbanyak amal ibadah kita agar dimudahkan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara menggapai rahmat Allah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasul kita kerjakan, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul dengan Qur'annya dan hadis nabinya semua kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, jangan tanya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika Nabi mengantarkan jenazah sahabatnya, kemudian mengucapkan di kuburan, dan Nabi nangis, ya ikhwani, wahai saudaraku, ya wahai sahabatku,
limithli hadza, kita bakal begini, bakal mati. Fa'iddu, oleh sebab itu persiapkanlah dengan amal soleh yang banyak. Kalau kita sudah meninggal dunia, 3 yang mengikuti kita, dan ini kita tahu. Ahluhu, keluarga yang paling dicinta, wa malu, harta yang paling sayang dikumpulkan selama ini, kemudian wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kemudian amal ibadahnya yang menentukan kita di dalam kubur, yang menyelamatkan kita, yang tinggal bersama kita cuman 1. Amaluhu, amalnya, dua-duanya meninggalkan kita, keluarga meninggalkan, harta yang kita tumpuk tuh nggak ada gunanya kalau kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita infakkan 100.000, sisanya berapa? Bukan 900.000, sisanya 100.000. Itulah yang abadi, yang menyelamatkan kita dunia akhirat, memudahkan langkah kita menuju surga. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan infak 1 biji kurma. Ini yang menyelamatkan kita, amal ibadah kita. Jangan sampai seperti orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia di dunia, kemudian di saat dia mati, hatta idza jaa ahadahumul maut, apa yang mereka katakan kalau sudah mati? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi, la'alli a'malu salihah. Dia mau menjadi orang yang beriman, menjadi hamba Allah yang soleh, tapi terlambat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada ahli ibadah, kemudian juga ada orang yang beriman, kemudian juga ada orang yang maksiat dan dosa, kemudian juga ada orang yang munafik. Orang ahli ibadah pun menyesal nanti di akhirat, kenapa selama ini melakukan amal solehnya tidak maksimal. Kenapa? Balasannya begitu dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Setiap yang kecil aja pasti Allah balas, apalagi yang besar. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian orang-orang yang dulunya maksiat, orang-orang yang dulunya pelit, pengen dihidupkan kembali oleh Allah agar menjadi orang yang paling dermawan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi orang yang paling dermawan di muka bumi, tapi sudah terlambat. Nauzubillah min dzalik. Tobat kita sebelum kita wafat. Makanya berdoalah kepada Allah agar diberikan kesempatan tobat, wa taubatan qabla al-maut, sebelum kita wafat. Lakukanlah amal saleh sebanyak-banyaknya, selamatkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga apakah sudah dibuka? Apakah sudah ada? Neraka apakah sudah dibuka? Apakah sudah ada? Itu dijelaskan dalam hadis yang di awal saya sampaikan. Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, tandanya surga neraka sudah ada. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukannya, peristiwa yang sangat dahsyat, dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian diceritakan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pendengaran, penglihatan maupun ilham. Satu-satunya makhluk yang langsung berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hidup. Dan memang Nabi pilihan Allah, dan Allah pun memuji ciptaannya sendiri karena akhlaknya begitu agung. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, mempunyai budi pekerti yang sangat agung, dan akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Kana khuluqul Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah, Nabi pernah melihat surga, dan kenikmatan surga tiada tara. Kalaupun kita melakukan di dunia taatan, sabar dalam taat, sabar dalam ujian, sabar dalam perjuangan, sabar menahan nafsu, yang ujian ini sangat dahsyat. Dunia ini sangat singkat, ujiannya sangat dahsyat, menentukan di akhirat. Hari tanpa akhir itu ada di akhirat. Seseorang diwafatkan oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga, penderitaannya, perjuangannya di muka bumi hilang seketika kalau dia sudah masuk kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan masuk ke dalam surga, kita mengelilinginya minimal 2000 tahun.
Kemudian orang yang melakukan maksiat dan dosa, kenikmatan puluhan tahun, ratusan tahun anggap di muka bumi, masuk ke dalam neraka sesaat saja, itu kenikmatannya hilang, yang ada adalah penderitaan, dan seakan-akan tidak ada penderitaan yang dia rasakan kecuali ini adalah yang sangat dahsyat. Belum pernah ada penderitaan lebih dahsyat daripada dirinya. Yang paling ringan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga yang didapatkan oleh paman Nabi Abu Talib. Yang paling ringan adalah kaki kita injakkan ke api neraka dengan sendalnya, meletus di kepala kita. Itu yang paling ringan. Kemudian api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Kemudian dasarnya itu kalau kita lemparkan batu ke dasarnya selama 70 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Itulah penderitaan yang sangat dahsyat. Dan orang beriman kalau dimaksiat dan dosa, kemudian banyak dosanya ketimbang kebaikannya, dimasukkan ke dalam neraka minimal 70 tahun. Dan 70 tahun ini bukan 70 tahun dunia, 70 tahun akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berapa pintu neraka, ada sab'atu abwab, ada 7 pintu neraka. Kemudian surga ada thamaniyatu abwab, ada pintu surga itu terdiri dari 8 pintu. Ada surga sedekah, surga haji, surga aiman, yang orang masuk surga tanpa dihisab. Mungkin saudara kita yang kena tsunami, hidupnya baik, ujungnya husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesawat jatuh, hidupnya baik, wafatnya husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, syahid, akan mendapatkan 70 syafaat. Keluarganya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalaupun amal ibadah kita sedikit, ada yang bisa diselamatkan, yaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'ani, ada 2 syafaat. Pertama adalah Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang kedua adalah puasa. Di saat siang hari dalam keadaan lapar, yang lain banyak orang melakukan makan, dia menjaga karena Allah Subhanahu wa taala puasa, maka berikanlah dia syafaat. Quran dan puasa ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mendapatkan syafaat Nabi, sering-seringlah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada hambanya, lebih dahulu dia memberikan salam penghormatan kepada Nabi beserta para malaikatnya, baru kita diperintahkan salawat kepada Nabi. Nabi itu nggak butuh doa selamat dari kita, kita yang butuh salawat, kita yang butuh keselamatan. Apabila kita salawat kepada Nabi, dibalikkan kepada kita 10 kali lipat. Kemudian hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian dicintai Allah dan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, cita-cita kita masuk ke dalam surga, jangan asal masuk surga. Kalau asal masuk surga, target kita belum tentu sampai. Kalau nyampe alhamdulillah, kalau enggak, yang penting masuk surga, bisa masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian target yang paling tinggi kita adalah masuk surga Firdaus, yang paling tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan ringkasnya saja itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Siapakah orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah? Dan surganya yang paling tinggi, mereka adalah qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sungguh beruntung orang beriman, dan kita patut bersyukur. Tanpa perjuangan kita sudah dalam keadaan beriman, bahkan orang tua kita mengandung kita sudah dalam keadaan beriman. Pilihan Allah, tinggal istiqamah, insyaallah husnul khatimah, masuk surga kita. Nggak perlu dengan perjuangan. Bahkan orang-orang di luar Islam, bahkan banyak asatidz yang dulunya mu'alaf bukan agama Islam, perlu perjuangan, dibenci,
dimaki, dicerca oleh keluarga dan sebagainya. Kita gampang saja. Ini berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam salatnya khusyuk. Supaya khusyuk mengerti apa yang kita baca. Kenapa jamaah haji kita banyak, korupsinya juga banyak? Nggak kalah dengan korupsinya. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Minimal global yang kita baca dalam sholat tuh ngerti nggak? Orang beriman disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah, naik imannya. Bagaimana mau naik, bagaimana mau bergetar, ngerti juga enggak. Al-Quran inilah yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab. Kemudian melalui doa Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, Umar, orang yang sangat membenci Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, tapi sekarang kuburannya di samping Nabi Muhammad SAW, menjadi Amirul Mukminin, menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga orang yang sudah dijamin sebelum wafatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan ayat Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Bahkan jin pun mendengar ayat Quran dan terkagum-kagum serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesuatu yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Nggak bakalan dia mempersekutukan Allah. Dia tahu kemahadasatan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang kufur nikmat, ada orang yang ingkar, ada yang tidak mau menerapkan syariat, ada orang yang anti dengan poligami perda syariat. Nauzubillah min dzalik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah diantara orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Minimal globalnya kita paham dalam sholat kita khusyuk, agar bisa mendapatkan bacaan khusyuk, sholat khusyuk. Latihanlah di saat malam hari, peristiwa Isra Mi'raj malam hari, diturunkan Al-Quran malam hari. Inna nasyiatal laili ya syadwat wa muqila, paling berkesan di malam hari. Dekatkanlah diri kita kepada Allah di malam hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang mendapatkan surga Firdaus, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan sesuatu yang membuat dirinya lalai, yang sia-sia ditinggalkan. Bahkan yang makruh pun seakan-akan haram, yang mubah tidak berlebihan, apalagi yang subhat, apalagi yang haram ditinggalkan. Sunnah seakan-akan wajib. Dia menjaga dirinya untuk terus ibadah kepada Allah dan terus meninggalkan maksiat dan dosa. Kita bukan hanya salat, bukan hanya zakat, ada juga ayat yang memerintahkan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat keluarkan kalau bisa tiap bulan. Kalau enggak setiap tahun keluarkan zakat kita. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang maha lembut, sahabat Nabi, luar biasa. Di saat sahabat tidak mau bayar zakat setelah wafatnya Nabi, apa yang dilakukan? Diperangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Kemudian kita lanjutkan dengan sedekah kita. Itu kerelaan, keikhlasan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li furujim hafizun, menjaga kemaluannya. Zina udah hal yang lumrah sekarang. Isu yang kemarin 80 juta merebah kemana-mana, ini hal yang lumrah, padahal dosa yang sangat besar. Bagi orang yang belum nikah pakai syariat Islam dicambuk 100 kali. Bagi yang sudah nikah, zina itu dirajam sampai mati. Wala taqrabuz zina, deketin aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Dan zina dosa besar, nikah pun pahalanya sangat besar. Kemudian kecuali kepada mereka istrinya, budaknya boleh. Zaman dahulu budak, sekarang udah nggak ada istri. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaikumul adun. Yang melampaui batas tuh nggak boleh, maksiat dan dosa. Jaga lisannya, jaga kemaluannya. Mau surga nggak? Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Apabila diberikan sesuatu kepada dia berupa jabatan, dia amanah. Apabila diberikan janji, ia menepati. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil Nabi mempunyai sifat orang munafik.
idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara ia dusta, apabila dia berjanji ia mengingkari, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha'a wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian apa lagi? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga salat 5 waktunya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka lah yang mendapatkan warisan surga Firdaus, mereka masuk ke dalam surga Firdaus selama-lamanya. Salat kita kalau sudah baik sesuai dengan tuntunan Nabi, itu dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya benar nggak bakalan dia melakukan maksiat dan dosa. Itu udah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih korupsi, kalau kita masih mabok, kalau kita nauzubillah zina, kalau kita melakukan hal-hal yang negatif lainnya, berarti masih gagal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah cabut kita nanti dalam keadaan terbaik, beriman, husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.